Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di yang keberapa nih? 474 ya. Ngobras. Hari ini tamu kita dari OKOC Agrowisata. Ya, tapi sebelum kita ngobrol sama mereka, ini ada pertanyaan nih sambil nunggu ya. Dari komunitas OKOC Export, namanya Bu Tina. Bu Tina bilang gini, Prof. Indra, dengan situasi dan kondisi yang serba tidak pasti dan cepat berubah dalam ekonomi mikro dan makro, apa yang sebaiknya kami pengusaha level kecil bisa lakukan, terutama saat daya beli menurun dan fluktuasi harga bahan baku naiknya banyak, turunnya sedikit. Oke, very good question. Ini pertanyaan keren banget nih, karena pertanyaan ini banyak yang tanya juga ya. Jadi kalau istilahnya gini, kalau marginnya terhimpit, apa yang harus dilakukan? Pertama, untuk proses pendampingan itu selalu kepada ketua komunitas. Ya, dalam hal ini siapa tuh? Kalau agrowisata, kalau nggak salah siapa ya? Mungkin Pak Agus sama Pak Agus sama Bu Yusi ya. Pak Agus sama Bu Yusi punya, bisa bantu saya. Siapa tuh? Suara saya gimana ya? Bagus atau terputus-putus, atau videonya juga terputus-putus atau gimana? Ini kata Irma, Waalaikumsalam, putus-putus katanya. Coba ya, bener nggak? Nisa, betul nggak? Komentar dari Bu Irma. Oh, kata Syarif, oke Pak, bagus. Alhamdulillah. Nah, jawaban singkatnya gini. Pertama, pendampingan harus terus melekat. Berikutnya kita lihat margin kita itu kan pengurang antara pendapatan sama ongkos. Betul ya? Biaya-biaya atau HPP lah kita sebutnya, harga pokok produksi. Nah, kita lihat harga pokok produksi kita itu apakah masih bisa kita lihat atau cari celah untuk kita kurangi atau enggak prosesnya. Satu itu. Jadi menekan cost. Berikutnya, kalau itu semua sudah dilakukan dan tidak ada lagi celah lain untuk mengurangi biaya, berarti mau nggak mau kita harus pelan-pelan kasih informasi kepada pelanggan kita, pembeli kita, bahwa mungkin ada kenaikan karena harga bahan juga naik. Kenaikannya nggak banyak-banyak, tapi cukup untuk supaya usaha ini bisa berjalan. Nah, biasanya kalau pembeli kita diajak diskusi, bicara, itu mereka lebih mudah untuk menerimanya. Ya, walaupun naiknya 100 perak, 200 perak. Tapi itu 100 perak, 200 perak itu bisa misalnya yang beli banyak gitu ya, pelanggan itu bisa menutup ongkos-ongkos atau margin atau menutup kekurangan yang kita rasakan karena himpitan dari ekonomi ini. Ya, jadi selalu coba cari celah untuk memperkecil pengeluaran, terutama HPP ya.
HPP, harga pokok produksi. Kemudian kalau itu sudah tidak bisa lagi, baru kita sosialisasikan kepada teman-teman pembeli bahwa kemungkinan ada kenaikan sekian persen. Ya mungkin kita sebutnya nggak sekian persen ke mereka, mungkin dalam rupiah. Nah itu yang menurut saya bisa dilakukan, karena kalau pembeli kita diajak, dilibatkan di dalam kenaikan harga, mereka lebih bisa mengerti dan memahami dan menerima. Ya itu sih. Selain yang lain ya, misalnya inovasi produk atau diversifikasi atau kita sebutnya pindah haluan dari produk, atau memperbanyak silaturahmi di komunitas-komunitas lainnya, supaya apa, kenaikan omsetnya dari kenaikan pembelinya atau jualannya itu bisa lebih terasa. Intinya selalu kembali ke komunitas. Gitu Mbak Tina, mudah-mudahan sedikit membantu. Kalau belum membantu nanti DM saya aja ya, insya Allah kita diskusi. Oke, ini saya lihat Umar Wira, sangat jelas, terima kasih. Oke, nah sekarang kita panggil ya. Kita panggil, cuman saya, Nisa bisa tolong di komen yang lengkapnya supaya saya bisa pin. Ya, oke. Kita panggil Mas Agus sama Mbak Yusi ya. Tapi kok saya nggak ada ininya. Oh ada. Agus, bentar. Kurnia Yusi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara? Iya. Kedengeran tapi agak kecil, Mas. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Agak Prof, kecil. tapi masih agak kecil nih. Kecil ya? Iya, Kalau tadi sebelumnya kecil atau besar? Besar. Sekarang jadi lebih kecil ya? Oke. Mungkin ini mic-nya ketutup nih. Mas Agus pakai ini nggak? Pakai handsfree nggak? Nggak ya? tidak, Prof. Oke, volumenya udah maksimal. Sudah maksimal. Oke, tapi bisa kedengeran ya walaupun sayup-sayup. Iya, kedengeran tapi sayup-sayup. Karena hujan kali ya. Oh, mungkin bisa jadi. Oke, selamat datang di Ngobras ke 474. Semoga dalam keadaan baik, kemudian dalam keadaan bertahan. Ya, namanya juga ngobrol santai, tujuannya adalah supaya kita bisa saling silaturahmi, tapi yang paling penting bisa memperkenalkan produk ke saya minimal atau ke teman-teman lain yang dengerin. Oke, kita mulai dengan perkenalan singkat, boleh ya? Baik, Prof. Oke, perkenalan singkatnya, perkenalan pribadi aja. Tinggal di mana, hobinya apa, dan seterusnya. Silakan Mas Agus. Baik, Prof. Rekan-rekan semua, perkenalkan. Nama saya Agus Subianto, biasa dipanggil Agus. Saya tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ya. Eh, Oke. Ya. Hobi saya, Hobinya apa, Mas Agus? kenapa, Prof? Iya, Hobinya, hobinya apa? Hobinya. ya, hobi saya bercocok tanam, bercocok tanam. Oh, Ya, ya suka nanam-nanam. Sekarang sedang nanam lidah buaya, pisang, gitu. Buat ini aja, buat apa? Kalau lagi sedang tidak ada aktivitas keluar, tiap pagi bercocok tanam biasanya untuk ngisi waktu luang. oke. Wah, itu jarang-jarang tuh saya mendengar bahwa hobi itu bercocok tanam. Nanti ceritain gimana caranya ya. Ya, Karena saya baik. pengen juga tuh bercocok tanam. Iya, Prof. Iya, nanti kasih kasih tips dan triksnya ya supaya bisa diikutin sama yang lain. Oke, makasih Mas Insya Agus. Allah, insya Allah. Oke, silakan Mbak Yusi. Assalamualaikum Prof dan rekan-rekan semua. Nama saya Yusi Kurnia Timor. Panggilan Yusi aja dipanggilnya. Rumah saya di Lenteng Agung, kebetulan dekat dengan OKOC Agrowisata. Eh, Usaha saya Yusi Snack saya namakan sesuai dengan nama saya, cuma tulisannya aja beda Prof. Usaha saya keripik bawang dan cistik buatan kami sendiri di rumah. Hobi saya masak, Prof. Yang hari-harinya begitu. Eh, Ya gitu. Eh, Hampir tiap hari sih kalau untuk produksi juga. Oh, ini gimana kenal sama Pak? Gimana Pak? Kenal di? Kalau Pak Jadi memang nggak jauh rumahnya dari saya. Kita cuma beda RT aja, beda gang, Prof. Dan saya sudah pernah ikut pameran waktu sekitar 15 Desember itu di OKOC Fest 2024 di Masjid At-Taqwa Sriwijaya. Ah, Oh, oke. ya, Alhamdulillah. kan kita sudah pernah promosiin atau bikinin video buat saya waktu itu ini, Prof. Pernah Prof bikin video Oh, oh iya. sama ibu. Prof pernah bikinin Ini tahun sekitar Maret lah tahun berapa 2020, ya itu ya? Maret 2025. Oh, oke, udah hampir setahun ya. Ya, alhamdulillah responnya sangat baik. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Mas Agus kenal sama Pak Adi gimana? Ya, kemarin baru ikut bergabung di OKOC Agrowisata, Prof, sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, kenalnya di grup waktu mau briefing ini kemarin apa acara ini gitu. Jadi sebelumnya emang belum kenal, saya kenalnya lewat Bu Aismawati, sekretaris Oke, OKOC oke. Agrowisata ya. Itu, Prof. Oke, oke. Saya baru Tetanggaan bergabung juga ini nggak? ya. Enggak ya? Kenapa? Bukan tetangga, bukan tetangga ya? Tetangga kelurahan. Saya Serengseng Sawah. Serengseng Oke, Sawah dengan oke. Lenteng Agung ya beda ini aja, beda kelurahan. Berdekatan. Oke. Eh, jadi ini yang paling jarang, komunitas yang paling jarang untuk ngobras ini ya agrowisata ini. Iya. Jadi agrowisata, oh oke, boleh-boleh nih. Pak Adi nih luar biasa. Saya tahun lalu apa 2 tahun lalu ketemu beliau di Bandung. Dia datang ke rumah saya di Bandung. Ini saya lagi di Bandung sekarang. Oh. Iya. Iya.
Oke, nah tanpa berpanjang waktu, ini yang paling penting dari Ngobras itu sebenarnya adalah promosi usaha kita, ya, promosi usaha kita. Dalam promosi itu pertama produk atau jasanya tuh apa, kita jelasin. Habis itu harganya berapa atau biayanya, ongkosnya gitu ya, ongkos jasanya. Terus contoh aja ya, contoh. Terus bagaimana cara ngontak atau belinya. Dan terakhir, terbuka nggak untuk kerjasama sama teman-teman di komunitas. Gitu. Kita mulai dari Mas Agus ya. Silakan Mas Agus. Ya, Prof. Saya aktivitas sehari-hari, usaha saya ada dua, Prof. Di bidang jasa dan produksi. Untuk jasa, ini flashback ya, Prof ya. Mulai dari tahun 2015, saya menjadi terapis home care. Terapis home care, bekam, dan totok punggung. Totok punggung itu semacam pijat tradisional, tapi lebih spesifikasinya ke akupressure, tapi di punggung gitu. Nah, itu selama ini untuk biaya saya tidak pernah pasang tarif gitu. Jadi ya tidak pasang tarif saya dari tahun 2015 sampai sekarang gitu. Jadi orang mau kasih berapa saja, insya Allah saya terima gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu saya mulai dari tahun 2015, saya menerapi home care itu wilayahnya Jabodetabek. Jadi saya pergi kadang ke Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, gitu ya. Tergantung panggilan dari klien gitu. Ya saya masih jabanin itu, gitu ya. Waktu 2015 sampai sekarang pun gitu. Tapi setelah COVID itu memang saya agak batasin, nggak jauh-jauh gitu. Masih sekitaran Jakarta, Depok, atau Jakarta, Tangerang pun Tangerang pinggiran, atau Bogor pinggiran gitu. Bekasi juga nggak seperti dulu sebelum COVID ya, masih jauh-jauh, tenaga masih kuat, kemana-mana masih muda gitu ya. Gitu. Nah, sekarang memang agak saya batasin untuk areanya. Nah, itu untuk jasa ya, jasa terapis saya. Nah, kemudian dari tahun 2015 juga saya sudah mulai memproduksi minuman kesehatan kolesterol. Namanya saya kasih nama kolesterol ini, Prof, produknya. Oke. Ya, ini komposisinya madu, jahe merah, lemon, cuka apel, black garlic. Ya, saya komposisi ini sebenarnya untuk sebagai pendamping saat terapis gitu. Kan kita terapisnya banyakkan jauh-jauh ya, Prof. Jadi kita tidak bisa, atau saya tidak bisa datang itu tiap hari misalkan tuh. Biasanya klien atau pasien itu gimana ya caranya biar misalkan sakit saya cepat sembuh gitu kan. Sedangkan saya terkendala dengan jarak misalkan. Ya biasanya saya kasih minuman kesehatan ini gitu. Ya, karena fungsi dari minuman kesehatan ini salah satunya yaitu untuk memperlancar aliran darah, meningkatkan imunitas, mengurangi lemak darah, dan memperbaiki metabolisme tubuh gitu. Jadi ya fungsinya hampir sama ya, walaupun tanpa diterapi fisik,
dengan terapi minuman kesehatan ini, insya Allah cukup membantu pemulihan kesehatan klien gitu. Ya. Nah, saya melakukan terapi home care itu dulu alasannya ya pertama modal masih belum ada ya gitu. Kalau buka klinik sendiri kan perlu modal besar ya, tempat, kemudian sarana prasarana dan macam-macam gitu ya. Mungkin perlu terapis tambahan dan sebagainya gitu. Nah, saya melakukan home care itu ya saat itu 2015 memang kondisinya saya baru keluar dari resign gitu, resign dari kerja dari perusahaan. Ya saya memutuskan untuk home care aja yang sangat memungkinkan gitu. Ya. Itu kemudian di tahun 2019 saya juga mulai produksi lagi ini Prof, susu kefir, susu probiotik. Oke. Ya, nah ini saya pertama kali memproduksi ini itu ada sejarahnya sebenarnya. Saat itu anak saya di pesantren, ya. Anak saya itu di pesantren mengalami sakit tipes yang berkepanjangan gitu. Itu tipesnya sekitar hampir 6 bulan lah gitu. Jadi baik, kemudian kumat lagi, baik, kumat lagi, baik, kumat lagi. Sudah pergi ke dokter juga, saya terapi juga masih belum baik waktu itu. Akhirnya saya ikut komunitas kefir Indonesia. Katanya kefir itu bisa untuk memperbaiki saluran pencernaan gitu. Nah, kemudian saya coba memproduksi itu. Ya alhamdulillah dengan saya rutinkan minum kefir itu dengan kolesterol, alhamdulillah kondisi anak saya itu membaik gitu ya. Yang tadi selama 6 bulan itu kesehatannya naik turun sampai saat itu tensinya 70/40 ya. Jadi waktu dia bangun itu udah berkunang-kunang terus gitu sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Karena waktu itu saya terapi dan nggak saya bawa ke rumah sakit waktu itu ya. Karena saya merasa sanggup sendiri waktu itu ya. Tapi ternyata hampir 6 bulan kondisinya makin turun. Ya alhamdulillah setelah waktu itu bergabung dengan komunitas kefir Indonesia, di situ ada yang memberitahu kalau kefir itu bisa untuk memperbaiki penyakit saluran pencernaan yang kronis gitu. Alhamdulillah saya coba, ya alhamdulillah sampai sekarang anaknya sehat gitu. Alhamdulillah. Saat COVID tahun 2019 itu kondisi pekerjaan saya terapi tadi kan agak turun ya. 2000 ya, mulai tahun 2000 ya COVID itu ya. Karena kan ada social distancing tuh, pembatasan kan kita nggak bisa pergi kemana-mana tuh. Saya hampir di rumah aja itu waktu itu. Nah itu agak turun tuh. Biasanya saya bisa menerapi satu hari itu 5-7 orang itu. Saat sebelum COVID itu ya. Bisa sehari itu bisa pergi kadang ke Jakarta, ke Bogor, ke Depok gitu ya, bisa 3-7 orang lah sehari itu dari pagi sampai malam biasanya gitu. Nah saat COVID, nah itu termasuk pukulan yang lumayan ini juga, telak juga untuk ekonomi saya ya, karena saya tidak bisa pergi kemana-mana, dari pemerintah juga membatasi, kita nggak boleh kemana-mana juga. Tapi alhamdulillah saya masih kebantu dari
jualan ini, jualan kolesterol dan kefir. Ternyata kolesterol dan kefir ini ampuh buat COVID waktu itu. Jadi saya nggak kerja tapi saya tetap produksi kefir dan ini dan kolesterol. Alhamdulillah orang-orang yang kena COVID itu terbantu dan bisa sehat, bisa pulih, dan waktu itu penjualannya alhamdulillah cukup tinggi gitu waktu COVID itu. Walaupun saya nggak kerja, tapi masih ke backup dengan adanya produksi saya tadi itu, produksi kolesterol dan kefir. Nah, untuk dua produk saya ini, kolesterol dan kefir, memang selama ini saya fungsikan ya, itu sebagai pendamping saja ya, tidak saya jual untuk umum gitu, tidak saya jual untuk umum, dan selama ini masih penjualannya terbatas untuk kalangan terbatas ya, tadi yang klien-klien yang terapi ke saya gitu. Dan waktu COVID pun itu yang beli rata-rata yang sudah kenal sama saya dan sudah pernah saya terapi gitu. Mereka pada kena COVID ya alhamdulillah mereka tidak bisa memanggil saya, tetapi masih bisa beli produk saya waktu itu. Ya. Kalau jualan minumannya itu ada ini nggak? Ada reseller nggak? Oh ya. Nah ini sebelumnya sih belum saya jual ke umum ya, paling ke teman-teman dekat saja ya. Nah, sekarang ini saya kepingin produk saya ini dipakai untuk umum gitu, atau dijual untuk umum. Makanya saya bergabung di grup OKOC Agrowisata gitu. Siapa tahu dengan saya bergabung di grup OKOC Agrowisata itu produk saya ini bisa lebih dikenal di komunitas atau di masyarakat umum gitu. Ya. Nah, untuk kolesterol sendiri ini sudah ada sertifikasi halal, tapi untuk izin edarnya PIRT atau BPOM-nya belum ada. Ya karena selama ini saya tidak konsentrasi untuk jual keluar gitu, untuk kalangan sendiri. Ya semoga aja nanti saya bisa urus minimal PIRT-nya gitu. Saya berharap nanti di komunitas bisa memfasilitasinya gitu. Ya. Oke. Ya, Prof. Sip. Insyaallah. Amin, insyaallah. Ya. Nah, Makasih untuk Mas Agus. ya. Ini Ya untuk ada lagi tambahannya? Ya tambahan untuk kolesterol ini bisa tahan di suhu ruang itu sampai 6 bulan. Karena ini tidak mengandung air. Maksudnya saya ekstrak semuanya, tidak saya campur air. Jadi bisa awet kalau ditaruh di suhu ruang itu sampai 6 bulan dan ditaruh di kulkas bisa lebih dari setahun. Gitu. Untuk misalkan kalau ada yang minat untuk beli, kirim-kirim ke seluruh Indonesia, insya Allah aman. Ya, insya Allah bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Itu karena ini kemasannya pakai botol plastik, bukan pakai botol kaca. Gitu. Ya. Untuk harganya sendiri per botolnya 120.000. Isinya 350 mili. Jadi per hari kalau untuk pencegahan itu bisa diminum 1 sendok makan. Nah, kalau untuk pengobatan, misalkan untuk bantu stroke, diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya, atau misalkan untuk mengusir angin, mengusir lembab, mengusir phlegm itu ya, untuk mengusir dahak, ya cukup sehari 2 kali. Kalau lagi kondisi sakit ya, jadi pagi 1 sendok, malam 1 sendok, bisa diminum sebelum atau setelah makan. Gitu. Nah, untuk kefir
Untuk kefir ini sifatnya masih PO. PO, jadi kalau ada yang order baru saya produksi gitu. Karena ini simpannya di freezer. Kalau saya di sini simpannya di freezer. Nah, itu bisa kalau ditaruh di freezer bisa tahan 3 bulan. Kalau ditaruh di chiller di kulkas bisa tahan 1 bulan gitu. Nah, ini pengirimannya bisa COD atau pakai ekspedisi paksel. Pakai paksel. Nah, ini Harganya berapa? harganya per botol 20.000. Satu botol 20.000, isinya 600 mili. Nah, ini juga belum ada mereknya ini. Belum ada mereknya ini, Prof. Belum saya merekin karena masih, ya waktu itu masih pikirannya untuk kalangan terbatas saja gitu. Untuk apa klien-klien saya yang butuh gitu. Ya, ini manfaatnya untuk memperbaikin saluran pencernaan dari mulut sampai anus sampai dubur. Ya, pokoknya kalau ada masalah-masalah infeksi, masalah inflamasi di mulut sampai saluran pencernaan, sampai dubur, insya Allah kefir sangat membantu sekali ya, asal kalau diminum secara rutin. Oke. Ini rasanya asam ya, rasanya asam. Kalau orang yang nggak tahan rasa asam bisa saat minum itu dicampur dengan air minum gitu. Ya. Nah, untuk kalau misalkan mau COD, yang areanya dekat-dekat rumah saja gitu, sekitaran Jagakarsa, Depok. Kalaupun agak jauhan, misalkan Bekasi ya, saya biasanya ordernya di atas 10 atau 20 botol gitu. Nah, kalau misalkan 10 botol atau 20 botol itu dapat harga lebih murah lagi, 15.000 per botol. Itu Prof. Oke, makasih Ya, informasinya. Makasih Mas Agus. Nanti ya kita Prof. habis ini kita tanya jawab ya. Habis ini kita tanya Baik. jawab. Tapi sebelum itu Mbak Yusi dulu deh. Mbak Yusi tadi lebih dari 10 menit dipakai oleh Mas Agus. Jadi kalau berkurang waktunya marahin Mas Agus ya. Iya. Baik, Prof. Saya sebenarnya sudah lama, Prof, bikin mulai produksi keripik bawang. Awalnya keripik bawang karena itu cemilan kesukaan keluarga, apalagi kalau Lebaran. Nah, saya berpikir untuk nambah penghasilan waktu itu ya saya coba bikin. Dulu bentuknya panjang-panjang gitu. Sekarang kan kotak-kotak. Awal saya bikin, tapi saya belum masih ragu untuk masarin gitu. Nah, mulai-mulainya sih saudara, tetangga, temen-temen gitu, mulai pesan-pesan. Mulai saya mulai jualan malah di pandemi. Nah, itu saya mulai fokus malah di pandemi itu kan suami tadinya di hotel kerjanya jadi nggak kerja ya waktu pandemi dulu tuh. Akhirnya saya bilang fokuslah kita jualan. Saya jualan, saya mulai berani pasang status WA waktu itu. Dan alhamdulillah ya teman banyak di mereka bilang saya resellerin gitu. Ya saya alhamdulillah mereka mau, ada beberapa teman resellerin. Ya rame sih alhamdulillah Prof waktu pandemi gitu kesininya. Cuman ya lama-lama karena kita lama-lama males juga bikin pemasaran gitu. Akhirnya ya agak turun. Tapi ramenya banget itu Lebaran, Prof. Kalau Ramadan kita bikin bisa sampai 200 kilo di rumah. Cuma kita aja yang di rumah yang bikin. Kalau Ramadan, kalau yang biasa ya biasa aja, cuman hampir tiap hari sih bikin, nanti selang-seling bikin nggak gitu. Kalau untuk stok nggak banyak, Prof. Biasanya sih kalau PO ya gitu. Nah, kita untuk penjualan alhamdulillah sih dibantu sama saudara teman-teman
itu sudah sampai ke kantor-kantor, Prof. Itu udah sampai LOT Chemical itu sering pesen. Kantor-kantor ya saudara-saudara sih lewat mereka gitu. Nanti tinggal kami antar pakai motor. Itu kalau untuk luar kota kemana-mana ya untuk oleh-oleh aja. Biasanya mereka langsung bawa dari sini pesan dulu gitu. Nah ini untuk siap-siap bentar lagi Ramadan saya udah siap-siap lagi. Awalnya keripik bawang, kemudian ada temen kasih masukan, ya saya terima kasih banget sama dia pernah kasih masukan. Dia bilang coba deh bikin cheese stick sama aja katanya, cuma bawang diganti keju. Saya mulai cari keju yang bagus. Ya alhamdulillah sekarang malah cheese stick jadi ya favorit gitu. Eh untuk harga ya Prof, harga itu kita kasih per kilo 100.000. Tapi untuk reseller ya di bawah itu saya kasih. Biasanya sih sekitar 80.000 itu udah saya kasih untuk resellernya. Kalau untuk jual, saya jual 100.000. Ya kalau untuk banyak sih terkadang saya kurangin lagi kalau mereka banyak, kalau pesannya bisa sampai 10 kilo gitu. Untuk apa namanya, dia lama ya Prof kadaluarsanya. Jadi saya bisa stok gitu. Tapi biasanya nggak lama-lama di rumah ya saya pasang status habis gitu, bikin lagi. Saya sempat taruh di toko sih Prof, cuman setelah lama sekitar tahun saya perhatikan, oh ternyata kok nggak ada yang dari toko itu pembeli langsung ke saya ya, karena saya udah taruh kan nomor telepon saya. Mereka tetap nyari di kasirnya kalau apa-apa. Oh kayaknya kayak kurang bagus juga di situ, agak lama saya pikir. Terus mereka pun nggak langsung bayar, laku dulu baru bayar. Ya kesininya sih saya jadi nggak lanjut juga di situ. Saya yang langsung ke saya aja deh. Oke. Ada berapa resellernya sekarang, Mbak Yusi? Kalau reseller yang tetap sih sekarang paling ada 3 ya, Prof. Tapi kalau untuk mau Ramadan, Prof, itu suka ada aja gitu ngajuin diri buat reseller yang mereka tuh reseller musiman. Datangnya cuma mau Ramadan gitu, langsung minta foto-foto, saya resellerin lagi ya, itu untuk Ramadan. Tapi kalau untuk mereka terus aja masarin itu paling cuma ada 3 orang gitu. Yang saya harapkan sih saya bergabung di agrowisata OKOC, nanti kita banyak mitra gitu. Saling-saling mendukung lah gitu penjualannya. Itu cuman kemarin kan agak-agak setelah kita pameran itu sepi, agrowisatanya kok nggak ada kabar apa-apa lagi gitu. Cuman pernah sih untuk pengajuan halal itu, cuma saya nggak ikut ya lewat bank apa. Cuma saya ini baru punya izin berusaha Prof NIB, baru itu aja saya urus, yang lainnya belum saya urus. Itu. Oke. Oke, Mbak Yusi. Jadi selama ini ada 3 reseller, tapi musiman itu tambah berapa? Ada tambah 3 lagi atau lebih? Bisa 3 lagi kalau musiman, kalau untuk Ramadannya. Tapi kalau untuk di luar Ramadan, ya itu yang bertahan itu 3 gitu. Mereka konsisten terus ngasih apa? Mereka masarin terus gitu di status WA-nya di mana saya lihat dan sering pesan gitu. Oke. Oke, makasih Mbak Yusi tadi. Terima kasih, Tadi promonya lumayan, hampir menyamai dari tadi waktunya. Ya maaf. Jadi imbang. Oke. Nah, yang berikutnya saya tuh selalu suka nanya ke tamu-tamu ngobras, ada nggak cerita atau pengalaman yang mau dibagikan ke saya, yang pengalamannya rasanya seperti jamu gitu, pahit. Ada nggak? Kenapa? Supaya teman-teman bisa belajar hikmahnya.
tanpa harus mengalami langsung kalau kita mengalaminya sendiri. Silakan Mas Agus. Kalau dari saya, Prof ya, sebelum saya mulai usaha jasa dan produksi tadi, pengalaman saya dari saat lulus kuliah, setelah lulus kuliah itu tahun 2000 sampai 2008 itu saya kerja di perusahaan PMA lah ya, perusahaan Jepang tuh. Kemudian tahun 2008 itu saya mutusin resign kepengen usaha lah gitu ya. Waktu itu belum karena saya awalnya orang teknik ya, usaha yang saya gelutin pertama itu servis handphone waktu itu. Servis handphone saya buka counter servis handphone tahun 2008 setelah resign ya. Waktu itu saya buka di salah satu mall di daerah Bogor, di daerah Jambu 2 Bogor waktu itu ya. Karena waktu itu emang lagi rame-ramenya handphone gitu, awal-awal lagi rame-ramenya handphone. Saya waktu itu masih tinggal di Serengseng Sawah ya. Saya pergi setiap hari itu naik kereta tuh dari stasiun Lenteng Agung ke Mall Jambu 2 Bogor. Awal-awalnya sih indah ya, gitu, enak gitu ya, karena habis resign kan ya, gitu. Biasanya kalau di perusahaan saya manufaktur kan, terkekang gitu kan, rasanya wah ini bebas tuh enak, tiap hari bisa sambil jalan-jalan, kemudian kerja gitu, dan kerjanya juga di mall kan, ketemu sama banyak orang gitu. Nah itu saya rasa kan itu sekitar 3 bulan lah gitu ya, 3 bulan itu masih nyaman gitu. Lama-lama kok ini ya capek juga gitu, karena perjalanannya itu bisa nyampe 2 jaman ya. Apalagi kalau misalkan kalau kereta ke arah Bogor itu kan kalau udah sekitar jam 10 waktu itu sudah mulai jarang-jarang gitu. Misalnya sampai Cilebut itu nggak nyampe sampai ke stasiun Bogor gitu. Jadi saya berhenti Cilebut, kemudian naik angkot gitu ya. Nah itu perjuangannya ternyata yang awalnya saya rasa indah gitu ya, ternyata nggak indah juga lama-lama gitu. Gitu saya pikirnya enak gitu. Kemudian sekitar di sana 6 bulan lah, kuat 6 bulan. Kemudian saya akhirnya putuskan untuk buka counter handphone atau servis handphone di rumah. Kebetulan rumah itu saya masih nebeng ya sama mertua. Itu ada toko lah di depan rumah itu. Akhirnya saya pakai itu toko itu. Ya. Itu tahun 2009 lah, 2009. Kemudian saya di toko di rumah itu bisa berjalan sampai tahun 2016. Tapi di pertengahan jalan tadi, sekitar tahun 2013 itu, istri saya keguguran saat hamil anak keempat. Ya. Nah itu mulai awal-awal saya mutusin untuk menjadi terapis ya gitu. Karena kondisi istri saya waktu itu tahun 2013 itu kondisinya lemah sekali ya waktu hamil anak keempat sampai keguguran itu gitu. Nah, saya saat itu mulai berpikir kalau saya terus usaha seperti ini, saya banyak yang saya korbanin gitu, terutama istri saya gitu. Nah, motivasinya awalnya itu
awalnya saya melakukan pindah haluan ke terapi gitu, jasa terapi itu, karena kondisi istri yang lemah. Akhirnya saya tahun 2013 itu sudah mulai belajar itu, dari belajar bekam, kemudian lanjut tahun 2015 itu belajar totok punggung, kemudian belajar akupuntur, belajar akupressure, belajar traditional China medicine, TCM, belajar ya terapi-terapi macam-macam lah, ada fasdu, kemudian terapi pijat tradisional dan macam-macam, banyak yang saya ikutin gitu. Ya karena melihat kondisi istri itu lemah waktu itu ya. Akhirnya setelah saya sudah merasa mampu, mulai dari situ, mulai dari tahun 2015 itu saya mulai buka jasa terapis home care. Dan tahun 2016 counter saya tutup gitu. Ya waktu itu saya punya cabang 2. Jadi di rumah 1, di daerah Depok 1. Di daerah Kelapa 2 depan Gunadarma itu 1. Saya punya karyawan saya itu 2. Nah, pas berbarengan karyawan saya yang 1 mau misah ya, buka sendiri gitu ya, karena sudah merasa bisa, akhirnya dia buka counter sendiri, buka counter service sendiri, dan yang 1 lagi pulang kampung gitu. Ya akhirnya pas kesempatan itu akhirnya saya putusin, ya udahlah saya tutup saja counter saya gitu kan waktu itu. Kemudian saya karena sudah punya keahlian yang lain tadi, saya putuskan untuk menekuni terapi home care gitu. Karena kondisi istri lemah ya waktu itu. Ya, alhamdulillah setelah saya terapi, alhamdulillah sampai sekarang istri sehat, dan sekarang pun istri jadi terapis juga gitu. Terapis home care juga sama saya, pergi ke mana-mana juga ya, sekitar Jabodetabek gitu. Alhamdulillah. Dulu yang kondisinya lemah, alhamdulillah sekarang sudah sehat dan bisa melakukan terapi atau menolong ke orang lain gitu. Itu Prof pengalaman saya. Ya, Prof. Terima kasih. Lumayan nih, lumayan. Ceritanya lumayan. Silakan Mbak Yosi. Ya Prof. Awalnya saya juga bikin produk tuh macam-macam Prof, bukan ini aja. Jadi inilah yang bertahan gitu. Macam-macam kue karena dibantu juga sama anak-anak kan di rumah ya waktu pandemi. Apa aja Prof, dari bolu, dari ayam ungkep, dari ya kue dari singkong, apa aja kita bikin kue bakpao, apa aja saya cuma lihat dari YouTube gitu. Kita praktekin, kita coba. Ya lumayan sih ada yang pesen-pesen ada gitu. Tapi lama-lama karena itu kan nggak bertahan lama kue-kue itu. Tetap aja yang bertahan lama ya keripik-keripik ini gitu. Saya ya bertekad ini yang harus terus gitu. Tadinya sempet sih saya mulai agak-agak sepi gitu karena semangat kita juga udah mungkin capek atau apa ya Prof. Semangatnya kurang. Mungkin karena sakit juga capek gitu. Mulai nggak masarin, tapi permintaan ada terus. Ya lama-lama saya bangkit lagi, semangat lagi, bikin lagi ya. Yang permintaan ya ada terus walaupun nggak banyak-banyak banget gitu. Ya karena harga pun saya naikin Prof. Kalau harga naik, permintaan ya agak-agak turun. Saya pikir nggak apa-apa lah daripada capek banget kita kerja tapi sedikit banget gitu lebihnya. Tapi kalau memang mereka suka pasti pesan lagi gitu. Apalagi untuk orang kantor-kantor mereka nggak masalah sih harga Prof.
gitu. Kalau saya naikin ya oke aja gitu, tinggal bikinin anter gitu. Saya kerja cuma berdua Prof sekarang sama suami kalau bikin apa-apa gitu. Nah, kalau anak dulu suka bantu karena sekarang udah aktif sekolah, kuliah, ya sudah nggak pernah lagi. Cuman paling ya kalau lagi di rumah bantu dikit-dikit aja gitu. Sekarang sih fokus usaha ini aja lah gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa berkembang, Bro. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, ini Amin. yang berikutnya nih adalah sesi tanya-tanya ke saya terkait usaha ya, terkait usaha. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya minta Pak Adi yang jawab ya. Iya. Oke, silakan pertanyaannya dari Mas Agus, habis itu Iya. Bu Yusi Ah, terkait usaha dari ya, terkait usaha. dari saya Prof ya. Ya, Sejak setelah pandemi ya Prof. Ini kan eh, dulu saya sebelum pandemi sih rame ya. Masih untuk terapi ini terapi apa home care ya. Dulu orang sakit terapi, kemudian apa untuk pencegahan atau perawatan juga pada terapi gitu. Tapi kebanyakan ini setelah pandemi itu yang terapi rata-rata hanya orang sakit saja gitu. Sedangkan untuk perawatan itu sudah mulai turun. Ya saya juga nggak tahu ya, apakah karena faktor ekonomi atau apa ya gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi memang cukup turun gitu. Kalau dulu misalkan rata-rata itu 5 orang, sekarang paling 1 hari 1 orang, kadang malah nggak ada gitu. Kalaupun ada, ya orang sakit gitu, kondisinya sudah sakit gitu, bukan untuk perawatan. Biasanya kan kalau bekam ada dulu kan ada jadwalnya yang misalkan pertengahan bulan Hijriah gitu, itu banyak tuh pada ngelis kan gitu. Pak saya nanti di terapi tanggal segini segini segini. Nah sekarang sudah setelah COVID itu ke sini sampai tahun 2006 ini itu yang perawatan itu sudah jarang sekali. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghadapi kondisi di tahun-tahun yang kemungkinan ya agak sulit ya secara ekonomi ini biar kita tetap bisa survive atau ya syukur-syukur bisa naik gitu gitu seperti dulu-dulu lagi lah minimal gitu Prof. Dan produk saya kan emang tergantung dari kalau apa jumlah yang terapi ke saya banyak ya produk saya otomatis penjualannya juga naik. Karena yang terapi ini sedikit ya otomatis penjualannya juga agak turun. Itu Prof yang ingin saya tanya. oke. Sekalian ya, Mbak Yusi nanya juga, nanti saya jawab barengan. Ya, Prof. Gini, Prof. Saya itu mau usaha saya maju ya. Tapi saya tuh takut, Prof. Kalau memang ada yang ngajuin apa mau minjem nggak, mau saya modalin nggak gitu. Itu saya takut, Prof. Takut saya nanti nggak bisa balikin atau nanti habis kali kalau saya bikin banyak. Takutnya gitu, Prof. Karena saya pun eh ya untuk berhutang itu takut gitu. Padahal kan saya pikir apa wajar kalau pengusaha itu memang ya wajar punya hutang lah gitu kan. Cuma itulah sampai sekarang saya takut untuk mengajukan pinjaman gitu. Kalau untuk produk saya itu kan beda sama yang lain. Harga pun saya lihat di pasaran saya mahal Prof, dibanding di pasaran produk-produk yang hampir sama. Kalau saya pikir beda harganya, tapi saya percaya diri aja dok, saya jual aja begitu karena saya yakin karena saya berkualitas, pakai bahan-bahan berkualitas gitu, biar tahan lama dan konsumen juga nggak nyesal dan beli lagi gitu Prof. Cuma itu untuk produksi sekaligus banyak atau saya tuh takut untuk ngajuin modal gitu kalau nggak ada modalnya. Jadi saya selama ini seada-adanya aja gitu Prof. Produksinya nggak banyak-banyak gitu Prof. Gimana ngilangin ketakutannya itu? Ya jadi biar bisa percaya diri gitu Prof. Oke, makasih nih pertanyaannya, dua pertanyaannya. Tapi sebelum dijawab dua-duanya, saya mau cerita sedikit. Kalau di OKOC Indonesia itu
Kita ajak teman-teman di komunitas, termasuk komunitas OKOC Agrowisata, itu untuk terus mengirimkan yang namanya calon-calon mentor supaya bisa dilatih oleh kita dan didampingi. Nah, mentor ini makin banyak suatu komunitas ada mentor, makin sering atau makin banyak pula orang yang bisa didampingi di komunitas tersebut. Nah, kenapa pendampingan itu penting? Pendampingan itu sebenarnya seperti bukan ngasih jalan kiri kanan gitu, bukan. Dia pendamping itu dia bisa menjadi teman berbagi, teman seperjalanan. Mungkin dia pernah mengalaminya duluan dari kita di sektor yang sama, dan kemudian dia bisa berbagi. Kalau dia nggak bisa atau nggak punya pengalaman, dia bisa kenal atau tahu orang yang punya pengalaman serupa sehingga bisa berbagi untuk memecahkan solusi atau mencari solusi, ya, memecahkan masalah. Nah, tingkatan-tingkatannya itu di OKOC Indonesia itu kan ada 7 tahap, ya. 7 tahap itu mulai dari tahap pendaftaran, terus tahap kedua adalah pelatihan, tahap ketiga adalah pendampingan, kemudian tahap keempat itu perizinan, tahap kelima itu pemasaran, tahap keenam itu adalah pelaporan keuangan, tahap 7 itu adalah permodalan. Nah, jadi kita ajak semua teman-teman di komunitas termasuk agrowisata, ajak anggota-anggotanya untuk melalui tahapan-tahapan ini. Karena tahapan-tahapan ini disusun sedemikian rupa supaya dia berjenjang dan sedikit demi sedikit usahanya makin stabil, ya, makin stabil, dan bukan cuma bertahan tapi bisa bangkit dan tumbuh lagi atau tumbuh terus. Ya, jadi misalnya kita punya produk atau usaha, itu minimal kita harus ikut pelatihan tadi, bikin produknya yang baik dan benar. Kemudian di tahap 3 itu atau 4 kita ada perizinan. Apa aja izin yang bisa dipakai untuk usaha kita supaya waktu masuk tahap berikutnya, tahap kelima, waktu kita mulai pasarkan lebih luas lagi, bukan cuma kalangan sendiri, itu orang-orang bisa ada rasa yakin terhadap kualitas barang atau jasa yang kita berikan. Nah, untungnya Mas Agus dan Mbak Yusi ini ada di kota DKI Jakarta yang punya program dulunya di 2018 itu namanya OKOC, tapi sekarang namanya Jakarta Entrepreneur. Itu tinggal daftar ke kecamatan atau ke kelurahan, terus bisa langsung ikut pelatihan dan pendampingannya. Itu polanya persis sama Indonesia dan diterapkan di komunitas-komunitas seperti agrowisata. Nah, baru kemudian setelah pasarnya mulai terbuka, baru kita atur yang namanya keuangan. Ya, jadi pelaporan keuangannya harus tepat. Kenapa dia harus dicatat semua? Nanti langkah terakhir itu adalah akses kepada akses ke permodalan. Kita mitranya banyak di DKI itu, Bank DKI, Bank DKI Syariah juga ada, terus ada koperasi, terus ada OKOC sendiri punya yang namanya modal berkah. Ya, modal berkah itu artinya kalau kita pinjam 1 juta ya baliknya 1 juta, nggak ada tambahan biaya apapun juga. Dan harus didampingi dan harus berkelompok. Nah, itu modal berkah yang kita adakan bukan di OKOC Indonesia tetapi di OKOC Kemanusiaan, karena itu berdasar dari dana wakaf. Ya, dana wakaf itu adanya di OKOC Kemanusiaan, di yayasannya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan semua, dan kalau diikuti itu kira-kira pelatihannya mungkin rampung 6 bulanan gitu lah ya, 6 bulan, dan bisa dilihat usahanya berkembang. Nah, dari teman-teman di Jakarta Entrepreneur yang sudah dilatih itu ada sekitar 20.000 orang, 20.000 orang yang mendapatkan akses permodalan dari Bank DKI maupun Bank DKI Syariah.
Nah, jadi kalau yang nomor satu yang saya sarankan itu adalah kalau kita usaha, pastikan bahwa kita kelilingi diri kita sama orang-orang yang bisa membuat kita tambah semangat, tambah ilmu, tambah keterampilan, supaya kalau itu bertambah, tadi PD-nya itu naik, perlahan-perlahan naik. Ya, karena ada saling dukung, saling support. Dan di pemasaran di tahap 5 itu Mas Agus sama Mbak Yusi akan belajar bahwa kalau kita zaman dulu gitu ya, mau usaha, buka warung, terus isi warungnya dengan barang-barang, habis itu nunggu orang yang lewat depan warung. Untuk mereka kemungkinan beli ya, kemungkinan beli. Terus kalau mereka lewat-lewat aja dipanggil, kita yang panggil-panggil, ayo ini minumannya ada nih, dingin, enak, seger, harinya lagi panas gitu ya, supaya mereka bukan cuma lewat tapi lihat, udah itu terus datang, terus nanya-nanya, habis itu transaksi. Nah, intinya di situ hikmahnya adalah kita nggak bisa berhenti memberikan informasi mengenai usaha kita, produk maupun jasa kita. Nggak bisa berhenti. Semenit atau sehari berhenti gitu ya, itu artinya besoknya nggak ada yang beli. Ya, jadi kalau misalnya warung, tadi analoginya warung, sehari aja warungnya tutup gitu, ya pasti nggak ada yang beli. Tapi kalau kita buka, belum tentu ada yang beli. Ya, orang lewat aja harus kita panggil-panggil gitu ya. Nah, intinya itu adalah informasi yang kita sampaikan. Nah, informasi itu komunikasi, informasi, udah itu terus ada kolaborasi, terus ada interaksi, terus ada promosi, terus baru ujungnya aksi. Transaksi akan bisa terjadi kalau ujuk-ujuk transaksi gitu ya. Harus ada yang tadi, yang namanya tadi ada kreasi, barangnya produknya diracik, dibentuk, udah itu terus tadi ya, ada seterusnya. Habis itu ada inovasi warna, inovasi nama, inovasi label, itu membuat lebih menarik lagi kepada pelanggan. Karena kita bukan sendirian, kita bersaing. Kiri kanan itu bersaing. Dan orang itu bisa memilih beli produk kita atau beli produk yang kiri kanan kita. Maka itu kita harus ada inovasi-inovasi. Nah, jadi kemasannya yang tadinya kemasannya plastik aja terus menjadi standing pouch misalnya contoh. Terus kalau mau misalnya ngirim jarak jauh harus yang agak keras supaya kalau ketumpuk-tumpuk nggak rusak, nggak hancur misalnya ya. Soalnya kan kita harus berpikir terus gimana caranya orang yang mau beli ini dia carinya apa sih di produk kita atau di jasa kita. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa informasi itu harus terus-menerus kita berikan. Entah itu kita sapa dia, entah kita mendoakan dia, entah kita memberikan informasi mengenai produk baru, terus kemasan baru, terus harga baru, rasa baru, terus ada diskon baru. Ya, jadi hal-hal seperti itu adalah alasan untuk kita memberikan informasi ke mereka. Dan kalau kita berhenti memberikan informasi, berarti istilahnya orang-orang itu nggak akan mikir mengenai produk kita di kepala dia yang nomor satu. Dia akan pikirin yang lain-lain. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan oleh Mas Agus, karena nggak bisa juga cuman orang yang diterapi yang beli gitu. Orang yang pernah diterapi yang lalu-lalu juga harus terus diinfokan. Jadi ada bukunya tuh ya, pasien 500 itu terus-menerus diberikan informasi mengenai produk kita. Dan kalau misalnya tadi Mbak Isi bilang nggak pede gitu ya, nggak pede itu karena memang kita nggak ada yang mengelilingi kita itu nggak
mereka nggak ada yang cerita gitu, atau nggak ada yang ngambil modal dari orang lain, atau ngambil modal dari saudara atau yang bank, koperasi dan seterusnya. Itu mereka nggak ada cerita, susahnya di sini, mudahnya di sini, caranya biar gampang di sini. Itu kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bicara seperti itu. Baru kemudian mereka itu bisa meningkatkan kepedean kita, karena mereka berbagi informasi terus. Nah, ngobras ini adalah kan udah 474 nih. Silakan didengar dari yang awal-awal atau yang 10 ke belakang, itu membuat kita semangat juga. Oh, ternyata ada orang yang situasinya sama dengan saya. Oh, situasi sama itu jalan keluarnya apa dan seterusnya ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Dan ngomong-ngomong, kita udah kelebihan 6 menit nih. Kelebihan 6 menit, udah harus siap-siap untuk ya. Terakhir, saya minta Mas Agus singkat aja kata penutup, dan juga Mbak Yusi kata penutup buat saya dan buat teman-teman. Silakan Mas Agus. Ya, saya kata penutup dari saya, jangan khawatir dengan masa depan, jangan bersedih dengan masa lalu, nikmati aja hari ini. Itu saja, Prof. Keren, itu luar biasa. Kata penutupnya keren. Ya, apa isi? Ya, ya Prof. Selalu berpikir positif dan tetap semangat berusaha. Hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin setiap usaha pasti ada hasilnya ya, Dok. Ayo, Prof. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya terima kasih ya, waktunya sore-sore gini, waktunya jualan diambil buat ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Sama-sama, Prof. Untuk Mas Agus dan Mbak Yusi, kalau misalnya mau promosi, nanti tinggal bikin story di Instagram, terus sebut mention nama saya @indrauno, nanti ceritanya atau story-nya saya repost. Berapa kali pun saya akan repost. Jadi sebanyak-banyaknya ya. Jadi silakan pakai akun saya untuk melakukan promosi melalui IG story. Ya, jadi terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Dan bukan hari ini aja, hari besoknya lagi, sampai setahun ke depan terus. Terima kasih banyak. Repost ya. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan terus berjuang, terus semangat, dan terus silaturahmi dengan saya ya, atau dengan yang lain juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi barusan kita ngobrol-ngobrol panjang kali lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Berikutnya kita ada acara Pantas besok sore, insya Allah. Pantas itu pendampingan terikhlas. Biasanya yang muncul yang senior-senior itu karena mereka adalah bagian dari penggerak komunitas di OKOC Indonesia. Sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.